Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Pagi itu, mentari menyinari kota kecil tempat Aila tinggal, memberikan hangatnya kepada setiap sudut rumah mungil yang dihiasi dengan bunga-bunga mawar merah di pekarangannya. Di dapur, aroma kopi yang baru diseduh menguar, bercampur dengan bau harum roti panggang yang baru saja matang. Kehidupan Aila tampak sempurna. Bersama Bastian, suaminya, mereka menjalani hari-hari yang penuh cinta dan canda tawa. Aila masih ingat hari pertama bertemu dengan Bastian. Saat itu, ia hanyalah gadis sederhana yang bekerja sebagai perancang interior di sebuah perusahaan kecil. Bastian datang sebagai klien, meminta bantuannya untuk merancang ruang kerja di kantornya. Perkenalan yang awalnya biasa saja berubah menjadi obrolan panjang yang penuh tawa. Dia memujinya sebagai wanita cerdas dan berbakat, sementara Aila terkesan oleh kecerdasan dan sikap ramah Bastian. Dalam waktu singkat, keduanya jatuh cinta. Mereka menikah setahun setelahnya, mengikat janji suci di sebuah gereja tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Hari itu, Bastian berjanji akan mencintai Aila selamanya, melindunginya dari segala kesedihan. Aila percaya sepenuh hati pada janji itu, karena Bastian adalah lelaki yang selalu membuatnya merasa dicintai. Kehidupan pernikahan mereka penuh warna. Setiap pagi, Bastian selalu mencium kening Aila sebelum pergi bekerja, sementara Aila menyiapkan sarapan dengan sepenuh hati. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan menonton film atau pergi piknik ke taman kota. Teman-teman mereka bahkan sering berkata bahwa Aila dan Bastian adalah pasangan yang sempurna. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aila kadang merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun kecil dan hampir tak terlihat, firasat itu muncul di sela-sela momen bahagia mereka. Mungkin itu hanya rasa takut kehilangan, pikir Aila. Tapi setiap kali Bastian memeluknya erat atau mengucapkan kata-kata manis, kekhawatiran itu perlahan sirna. "Sayang, aku pulang," ya seru Bastian suatu sore, membawa bunga mawar putih kesukaan Aila. Wanita itu tersenyum dan menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kenapa tiba-tiba beli bunga? Ada acara spesial?" tanya Aila sambil mencium aroma bunga yang segar itu. "Tidak juga. Aku hanya ingin membuatmu tersenyum." "Bukankah itu cukup spesial?" jawab Bastian sambil terkekeh. Mereka duduk di ruang tamu, berbagi cerita tentang hari mereka. Bastian bercerita tentang kesibukan di kantor, klien yang menyulitkan, dan proyek besar yang sedang ia tangani. Sementara itu, Aila dengan penuh antusias menceritakan bagaimana ia berhasil menyelesaikan desain untuk rumah kliennya. "Aku bangga padamu, Aila. Kamu selalu berhasil membuat segalanya terlihat indah," puji Bastian sambil menggenggam tangan istrinya. Di matanya, ada kilauan yang selalu membuat Aila merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi, seperti kata pepatah, kebahagiaan terkadang hanyalah ilusi sementara. Di tengah kehidupan harmonis mereka, benih-benih keretakan mulai muncul, benih yang tidak disadari Aila. Suatu malam, saat Bastian sedang mandi, ponselnya berbunyi di meja. Aila, yang sedang membereskan ruang tamu, melirik layar ponsel itu. Nama yang tertera di sana membuatnya mengernyitkan dahi. "Diana," bisiknya pelan. Aila tidak mengenal nama itu,
tapi dia mencoba mengabaikannya. Bastian sering berurusan dengan banyak orang, jadi mungkin itu hanya rekan kerja. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya, Ayla merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia mencoba menepisnya dengan meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bastian mencintaiku, pikirnya. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Malam itu, mereka tidur dalam pelukan, seperti biasa. Tapi di dalam hati Ayla, benih keraguan mulai tumbuh, meski ia masih belum tahu apa artinya. Ketika Ayla memejamkan matanya, ia tidak menyadari bahwa hidupnya yang selama ini tampak sempurna perlahan mulai berubah. Dan itu semua akan dimulai dari hal-hal kecil yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tetapi sejak malam itu, Ayla merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya sekali, nama Diana muncul di ponsel Bastian. Ia melihat pesan-pesan singkat masuk dengan isi yang tidak mencurigakan di permukaan. Terima kasih sudah membantu tadi. Atau, jangan lupa presentasi besok, ya? Namun, Ayla merasa bahwa nada pesan itu terlalu akrab untuk seseorang yang hanya rekan kerja. Satu hal yang membuatnya semakin curiga adalah cara Bastian menyikapi ponselnya belakangan ini. Jika dulu ia sering meninggalkan ponselnya di meja, kini benda itu selalu ada di sakunya, bahkan saat mereka sedang makan malam. Ketika Ayla mencoba bertanya tentang Diana, Bastian hanya tersenyum santai. Oh, dia hanya salah satu tim baru di kantor. Masih muda dan agak gugup, jadi sering bertanya ini itu. Kenapa? Kamu cemburu? Tanya Bastian dengan nada menggoda. Ayla tersenyum kecil, mencoba menutupi perasaannya. Enggak, cuma penasaran aja. Kamu jarang cerita tentang orang-orang di kantor. Namun, jauh di dalam hatinya, Ayla tahu bahwa ia mulai tidak nyaman. Perasaan itu semakin menjadi ketika Bastian mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Deadline proyek ini gila-gilaan, sayang. Aku harus lembur, katanya. Ayla selalu mencoba mengerti, meski hatinya terus bertanya-tanya apakah itu benar. Suatu malam, Ayla memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Rina. Rina adalah orang yang selalu mendengarkan dan memberinya nasihat bijak, meskipun kadang terlalu blak-blakan. Rin, menurutmu aku terlalu paranoid enggak? Tanya Ayla sambil memegang secangkir teh. Mereka sedang duduk di teras rumah Ayla. Paranoid soal apa? Rina menyipitkan mata, memandang Ayla dengan serius. Bastian. Akhir-akhir ini dia sering pulang malam. Dan ada nama wanita yang sering muncul di ponselnya. Rina mengerutkan kening. Ayla, kamu tahu aku nggak suka menyarankan hal buruk. Tapi kalau kamu merasa ada yang aneh, jangan abaikan firasatmu. Kadang firasat itu lebih jujur daripada fakta. Tapi, aku nggak punya bukti apa-apa. Dan aku nggak mau asal nuduh. Ya, jangan nuduh. Tapi kamu bisa cari tahu sendiri, kan? Saran itu membuat Ayla terdiam lama. Ia tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu seperti itu sebelumnya. Tapi rasa penasaran dan kecemasannya semakin menguasai dirinya. Beberapa hari kemudian, Ayla memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Diana. Ia mencoba menelusuri akun media sosial wanita itu dan menemukan beberapa hal yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Diana adalah wanita muda yang cantik, energik, dan sering memposting tentang proyek seru di kantor atau malam kerja bareng tim hebat. Ayla memperhatikan beberapa komentar Bastian di foto Diana yang meskipun sopan, terasa terlalu personal baginya.
Makan malam hebat tadi malam. Tim terbaik adalah salah satu komentar Bastian di foto Diana. Foto itu memperlihatkan Diana sedang tersenyum di restoran dengan latar meja yang penuh makanan. Meskipun tidak ada yang terang-terangan romantis, Ayla merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Bastian pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia tetap mencoba tersenyum pada Ayla. Lembur lagi, tanya Ayla, berusaha menyembunyikan nada curiganya. Iya, deadline-nya makin dekat, jawab Bastian sambil melepas dasi. Aku akan mandi dulu, ya? Ketika Bastian masuk ke kamar mandi, Ayla mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja. Tangannya gemetar, tapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia membuka layar ponsel itu, tetapi mendapati bahwa Bastian sudah mengubah kata sandinya. Dada Ayla terasa sesak. Bastian tidak pernah mengganti kata sandi ponselnya sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan, ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika Bastian keluar dari kamar mandi, Ayla mencoba bersikap seperti biasa. Namun, malam itu, ia sulit tidur. Di dalam kegelapan, pikirannya terus-menerus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai terasa dingin. Ayla mencoba berbicara dengan Bastian, tetapi suaminya selalu menghindar. Ketika ia mencoba mengajak makan malam bersama seperti dulu, Bastian berkata bahwa ia terlalu sibuk. Ayla merasa semakin terasing dari pria yang dulu selalu membuatnya merasa dicintai. Sampai akhirnya, satu malam, saat Ayla terjaga di tengah malam, ia mendengar suara pelan dari ruang kerja Bastian. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu yang sedikit terbuka dan mendengar suara suaminya berbicara di telepon. Ya, aku tahu. Tapi kita harus hati-hati. Dia mulai curiga, suara Bastian terdengar tegang. Ayla merasakan lututnya lemas. Ia tidak perlu mendengar lebih banyak untuk tahu bahwa sesuatu yang ia takutkan selama ini mungkin benar. Setelah mendengar percakapan Bastian di tengah malam itu, Ayla merasa jiwanya hancur. Ia kembali ke kamar tanpa menimbulkan suara, berbaring di tempat tidur, dan memejamkan mata seolah tak terjadi apa-apa. Namun, pikirannya terus berputar. Kata-kata Bastian, dia mulai curiga, terus terngiang di kepalanya. Keesokan paginya, Bastian bersikap seperti biasa, seolah tak ada yang salah. Ia mencium kening Ayla sebelum pergi ke kantor dan meninggalkan aroma parfum yang kini mulai terasa asing bagi Ayla. Setelah pintu depan tertutup, Ayla duduk di meja makan sambil memandangi cangkir kopinya yang masih penuh. Ia tahu, saatnya untuk mencari bukti nyata. Ayla memulai penyelidikannya dengan memeriksa segala sesuatu yang bisa ia akses. Ia membuka laci di ruang kerja Bastian, mencoba menemukan apa saja yang mencurigakan. Di salah satu laci, ia menemukan tumpukan dokumen kantor dan buku catatan. Ia membuka buku itu dan melihat daftar catatan proyek. Di salah satu halaman, ada nama Diana tertulis di marin dengan angka-angka yang tampaknya jadwal pertemuan. Namun, itu belum cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih jelas. Beberapa hari kemudian, Ayla mendapatkan kesempatan. Bastian lupa membawa ponselnya saat buru-buru pergi ke kantor. Ini adalah momen yang jarang terjadi, dan Ayla tahu ia harus memanfaatkannya. Ia segera mengambil ponsel itu dan mencoba berbagai kemungkinan kata sandi, sampai akhirnya berhasil dengan tanggal ulang tahun mereka. Tangannya gemetar saat ia membuka aplikasi pesan. Pesan-pesan dari Diana ada di sana, dan isinya jauh lebih intim daripada yang ia duga. Diana,
Aku senang sekali makan malam denganmu tadi. Rasanya aku tidak pernah sebahagia ini. Bastian, aku juga, sayang. Kamu selalu membuatku lupa dengan semua stresku. Diana, jangan lupa rencana kita minggu depan. Aku tidak sabar. Air mata mengalir di pipi Aila saat ia membaca pesan demi pesan. Hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Bastian, pria yang berjanji mencintainya selamanya, ternyata mengkhianatinya. Hubungan mereka yang ia pikir sempurna selama ini hanyalah kebohongan. Ketika Bastian pulang malam itu, Aila mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. Ia tidak ingin suaminya tahu bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Ia ingin waktu untuk merencanakan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bastian, yang biasanya menghindari pembicaraan serius, tiba-tiba mengajaknya bicara. Aila, katanya, duduk di sofa sambil memandangi Aila dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu kelihatan murung belakangan ini. Apa ada yang salah? Aila hampir saja meledak dalam kemarahan, tetapi ia berhasil menahan diri. Ia menatap Bastian dengan mata yang berusaha tetap tenang. Enggak, cuma capek aja, jawabnya singkat. Bastian mengangguk, tetapi tatapannya terasa penuh beban. Kalau ada apa-apa, kamu tahu aku selalu ada untukmu, kan? Katanya. Kata-kata itu membuat Aila merasa muak. Bagaimana mungkin Bastian bisa bersikap seolah ia peduli, sementara ia tahu bahwa pria itu telah berkhianat? Malam itu, Aila memutuskan bahwa ia tidak akan menjadi korban selamanya. Ia akan membalas rasa sakit ini. Hari-hari berikutnya, Aila mulai mengamati Bastian lebih dekat. Ia mencatat kebiasaan suaminya, waktu-waktu ia pergi, dan nama-nama tempat yang sering disebutnya. Ia bahkan mengikuti Bastian secara diam-diam pada suatu malam ketika pria itu mengatakan akan lembur. Hati Aila hancur berkeping-keping ketika ia melihat mobil suaminya terparkir di depan sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, ia melihat Bastian keluar dari mobil, berjalan ke pintu restoran sambil bergandengan tangan dengan Diana. Wanita muda itu tampak cantik dengan gaun merahnya, tertawa kecil ketika Bastian membisikkan sesuatu ke telinganya. Aila mengepalkan tangannya erat-erat. Ia ingin masuk dan menghadapi mereka saat itu juga, tetapi ia tahu itu bukan waktu yang tepat. Ia tidak ingin hanya meledak dalam amarah, ia ingin menghancurkan mereka dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Malam itu, Aila tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu, yang dulu selalu membuatnya tersenyum, kini hanya membuatnya merasa muak. Kenapa aku yang harus merasa sakit? Bisiknya pelan. Kenapa aku yang harus terluka, sementara mereka bersenang-senang? Dalam kegelapan malam, sebuah rencana mulai terbentuk di pikirannya. Ia akan membiarkan Bastian dan Diana menikmati kebahagiaan mereka untuk sementara waktu. Namun, ketika waktunya tiba, ia akan memastikan bahwa mereka membayar semua rasa sakit yang telah mereka berikan padanya. Hari-hari berikutnya, Aila berusaha menjaga wajah tenangnya di depan Bastian, meskipun di dalam hati ia seperti gunung berapi yang siap meletus. Ia masih memainkan perannya sebagai istri setia, sambil diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Namun, malam itu, segalanya berubah. Ketika Bastian pulang lebih larut dari biasanya, Aila memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Ia menunggu di ruang tamu dengan ekspresi datar, ponsel Bastian yang telah ia buka sebelumnya tergeletak di meja. Begitu suaminya masuk, ia menatapnya dengan dingin. Kita perlu bicara,
Ucap Aila dengan suara yang tenang namun penuh tekanan. Bastian, yang sudah tampak lelah, menghela napas. Sekarang? Aku baru saja pulang, Aila. Besok saja, ya? Tidak, Bastian. Ini penting, tegas Aila, nada suaranya naik. Siapa Diana? Wajah Bastian langsung berubah. Matanya melebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Diana? Dia cuma teman kerja. Kenapa tiba-tiba kamu nanya tentang dia? Aila mendekatkan ponsel ke wajahnya. Kalau dia cuma teman kerja, kenapa ada pesan seperti ini? Ia membuka salah satu pesan dari Diana yang berbunyi, aku sayang kamu, Bas. Aku nggak sabar nunggu kita bisa benar-benar bersama. Bastian terdiam beberapa detik, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aila, kamu nggak ngerti, ucapnya akhirnya. Apa yang aku nggak ngerti, Bas? Kamu bohong selama ini. Kamu mengkhianati aku. Suara Aila mulai pecah, dadanya sesak menahan tangis yang hampir meledak. Dengar dulu. Bastian membalas dengan nada tinggi. Diana itu nggak seperti yang kamu pikir. Aku memang dekat sama dia, tapi aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Maksudmu apa? Kamu bilang dia cuma teman kerja, tapi isi pesan ini jelas-jelas lebih dari itu. Aila menunjuk layar ponsel. Alih-alih meminta maaf, Bastian mendengus dan mulai bersikap defensif. Kamu tahu, Aila? Kamu terlalu berlebihan. Aku kerja keras setiap hari buat kita. Aku stres, dan Diana cuma seseorang yang ngerti aku. Ngerti kamu? Dan aku apa, Bas? Aku ini istrimu. Aku yang selalu ada di sini untukmu. Aila tak bisa lagi menahan air matanya. Kamu malah memilih dia, wanita lain, daripada aku. Karena kamu gak pernah ngerti, Aila. Bastian membentak, membuat Aila terdiam. Kamu selalu curiga, selalu mengontrol aku. Diana beda. Dia nggak bikin aku merasa seperti ini. Mendengar itu, Aila merasa seperti dipukul dengan palu besar. Kata-kata Bastian tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin memburuk. Bastian tidak lagi mencoba menyembunyikan hubungannya dengan Diana. Ia bahkan mulai terang-terangan membela wanita itu. Setiap kali Aila mencoba membahasnya, Bastian selalu membalikan keadaan, menyalahkan Aila atas semua masalah mereka. Kamu tahu, Diana nggak pernah ngeluh seperti kamu, ucap Bastian dengan nada dingin suatu malam. Dia mendukung aku, bukan bikin aku merasa bersalah setiap saat. Ucapan itu membuat Aila merasa seperti tidak berarti. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia terlalu keras? Apakah ia salah? Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa Bastian adalah orang yang telah melanggar janji mereka, bukan dirinya. Pada suatu kesempatan, Aila mencoba berbicara dengan Diana secara langsung. Ia menemukan alamat wanita itu melalui media sosial dan memutuskan untuk datang tanpa memberitahu Bastian. Diana membuka pintu dengan ekspresi terkejut, tetapi ia dengan cepat berubah menjadi defensif. Apa yang kamu mau, Mbak? Tanya Diana dengan nada tajam. Aku cuma mau tahu, ucap Aila, suaranya bergetar. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu dia suami saya, kan? Diana tersenyum sinis. Saya nggak mencuri siapa-siapa. Kalau Bastian lebih milih saya, itu karena dia nggak bahagia sama kamu.
Jawaban itu seperti bara yang dilemparkan ke api di hati Aila. Tapi ia menahan dirinya, tidak ingin memberikan kepuasan pada Diana. Kamu pikir dia akan bertahan sama kamu? Kamu nggak tahu apa-apa tentang pernikahan. Diana hanya tertawa kecil. Kita lihat saja, Mbak. Yang jelas, saya tahu dia cinta sama saya. Aila pergi dari sana dengan hati yang penuh amarah dan dendam. Ia tahu bahwa Diana tidak akan pernah merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, dan Bastian terlalu buta untuk menyadari kesalahannya. Malam itu, Aila duduk di ruang tamu, memandangi cermin besar di depannya. Ia melihat bayangan dirinya yang tampak lelah, tetapi di balik itu ada sesuatu yang lain, api yang membara. Ia tidak lagi merasa sedih atau putus asa. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin, perasaan dendam yang mulai meracuni pikirannya. Aku tidak akan biarkan kalian bahagia, bisiknya pelan, suaranya hampir seperti gumaman iblis. Aku akan membuat kalian merasakan sakit yang sama seperti aku. Aila mulai menyusun rencana. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas semua pengkhianatan ini, dan ketika itu terjadi, ia akan memastikan bahwa Bastian dan Diana tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka perbuat padanya. Hari-hari berikutnya, Aila mencoba menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi itu hanya kamuflase. Di balik senyum palsunya, ia mengatur strategi dengan teliti. Ia tahu bahwa menyerang tanpa persiapan hanya akan membuatnya kalah, dan ia menolak untuk menjadi korban selamanya. Bastian semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, meninggalkan Aila dalam kesendirian yang sunyi. Setiap kali pria itu pulang, ia hanya membawa aura dingin, menghindari pembicaraan mendalam dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja. Aila memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Diana dan hubungan mereka. Ia mulai menyusun langkah pertama, menghancurkan kepercayaan di antara mereka. Aila tahu, jika ia bisa membuat Bastian dan Diana meragukan satu sama lain, itu akan menjadi awal kehancuran mereka. Ia mulai dengan hal kecil, mengirim pesan anonim ke ponsel Diana. Pesan anonim, kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Tunggu saja sampai dia menemukan wanita lain seperti yang dia lakukan pada istrinya. Aila tahu bahwa pesan itu mungkin tidak langsung memengaruhi, tetapi ia berharap itu akan menanam benih keraguan di kepala Diana. Sementara itu, ia juga menyelipkan komentar-komentar tajam kepada Bastian dengan tujuan yang sama. Bas, aku cuma penasaran, kata Aila dengan nada tenang suatu malam. Kalau Diana tahu kamu pernah janji setia sama aku, menurutmu dia bakal percaya kalau kamu nggak akan ninggalin dia nanti? Bastian menatapnya tajam. Aila, cukup. Aku nggak mau ngomongin ini. Oh, jadi kamu takut aku benar? Aila tersenyum kecil, lalu berjalan meninggalkan Bastian yang tampak kesal. Meskipun Bastian mencoba bersikap seolah hubungannya dengan Diana tak tergoyahkan, Aila mulai melihat celah di antara mereka. Beberapa kali ia mendengar Bastian berbicara dengan nada tinggi di telepon, yang ia yakini adalah panggilan dengan Diana. Kenapa kamu percaya sama pesan gak jelas itu? Kamu pikir aku main-main sama kamu? Suara Bastian terdengar dari ruang kerja. Aila merasa puas, tetapi itu belum cukup. Ia ingin lebih dari sekadar membuat mereka bertengkar. Ia ingin menghancurkan hidup mereka seperti mereka telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, Aila memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Ia menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara, seseorang yang dulu pernah menawarinya bantuan jika ia membutuhkan. Dengan bantuan pengacara itu,
Aila mulai menyusun rencana hukum untuk memastikan bahwa jika ia benar-benar meninggalkan Bastian, ia akan mendapatkan semua yang pantas ia terima. Rumah, tabungan, dan bahkan reputasi Bastian. Tetapi itu bukan satu-satunya rencana Aila. Ia ingin lebih dari sekadar kemenangan hukum. Ia ingin balas dendam yang nyata, yang akan membuat Bastian dan Diana menderita seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, Aila menyewa seorang penyelidik swasta untuk mengikuti Bastian dan Diana. Ia ingin bukti konkret tentang hubungan mereka, foto, video, apa saja yang bisa ia gunakan untuk melawan mereka. Ketika hasilnya datang, Aila hampir tidak bisa menahan air matanya. Foto-foto itu menunjukkan Bastian dan Diana tertawa bersama di restoran, berjalan bergandengan tangan, bahkan berpelukan di tempat parkir. Bukti itu seperti pedang yang menusuk jiwanya, tetapi sekaligus memberinya kekuatan untuk melanjutkan. Aku akan memastikan mereka membayar semuanya, bisik Aila pada dirinya sendiri. Suatu malam, Aila menerima pesan dari penyelidik swasta. Mereka akan bertemu di villa akhir pekan ini, tulis pesan itu. Aila tersenyum dingin. Ia tahu ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu. Dengan tenang, Aila mulai mempersiapkan segalanya. Ia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, pesan-pesan, foto-foto, dan catatan kecil yang ia temukan di ruang kerja Bastian. Semua itu ia susun dengan rapi di dalam sebuah folder yang ia beri nama pengkhianatan. Namun, itu baru awal dari rencananya. Aila tidak hanya ingin menunjukkan bukti kepada dunia, ia ingin melibatkan mereka dalam sebuah permainan psikologis yang akan menghancurkan mereka dari dalam. Pada malam sebelum Bastian berangkat ke villa, Aila berpura-pura bersikap manis. Ia menyiapkan makan malam spesial dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Bastian tampak curiga, tetapi akhirnya menerima perhatian Aila tanpa banyak bertanya. "Terima kasih, sayang. Aku nggak ingat kapan terakhir kali kita makan malam seperti ini," katanya. "Ya, aku cuma ingin kita punya momen yang tenang," jawab Aila dengan senyum palsu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari akhir bagi Bastian dan Diana. Malam itu, setelah Bastian tertidur, Aila menyelinap keluar dari rumah dan menuju villa tempat suaminya akan bertemu dengan Diana. Ia sudah menyusun rencana yang matang. Ia memastikan bahwa segalanya akan berjalan sesuai keinginannya, dan ketika waktunya tiba, ia akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aila tiba di villa tempat Bastian dan Diana akan bertemu. Tempat itu terpencil, dikelilingi oleh hutan kecil yang gelap dan sunyi. Ia memarkir mobilnya cukup jauh agar tidak terlihat, lalu menyelinap mendekati bangunan. Lampu-lampu villa menyala, menandakan bahwa mereka sudah tiba. Aila mengenakan sarung tangan dan jaket hitam agar sulit dikenali. Dalam kegelapan malam, ia mengamati setiap sudut villa, memastikan tidak ada orang lain di sana. Setelah yakin bahwa hanya ada Bastian dan Diana, ia mengeluarkan tas kecil yang telah ia siapkan. Di dalamnya, ada barang-barang yang ia butuhkan untuk menjalankan rencananya. Di dalam villa, Bastian dan Diana sedang menikmati makan malam. Tawa mereka terdengar hingga keluar, membuat Aila merasakan campuran antara amarah dan rasa jijik. Ia mengintip melalui jendela dan melihat Diana mengenakan gaun merah mencolok, sementara Bastian terlihat santai dengan kemeja putih yang ia gulung hingga siku. Aila memutuskan untuk menunggu sampai malam semakin larut, saat mereka berdua sudah merasa benar-benar nyaman dan tidak waspada. Waktu berjalan lambat, tetapi akhirnya momen itu tiba. Lampu ruang tamu dimatikan, dan Aila melihat keduanya pindah ke kamar tidur di lantai atas. Dengan tenang, Aila bergerak ke pintu belakang villa.
Ia sudah mempelajari cara membuka kunci pintu tanpa meninggalkan jejak, sesuatu yang ia pelajari dari salah satu video tutorial di internet. Dalam hitungan menit, ia berhasil masuk ke dalam villa. Aila bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang menyusup di tengah malam. Ia menuju ruang tamu dan mulai meletakkan barang-barang yang telah ia persiapkan. Foto-foto Bastian dan Diana yang ia cetak dalam ukuran besar, ditempel di dinding dengan pesan-pesan yang ia tulis dengan cat merah. Pengkhianatan tak akan dibiarkan tanpa balasan. Kebahagiaanmu dibangun di atas penderitaanku. Kamu pikir ini akan berakhir baik? Ia juga menyebarkan salinan percakapan mereka di meja makan, di sofa, bahkan di lantai. Semua bukti yang ia kumpulkan ia jadikan senjata untuk menyerang mereka secara psikologis. Setelah selesai, Aila melangkah ke dapur dan mengambil pisau terbesar yang ia temukan. Ia tidak berniat menggunakan pisau itu untuk melukai mereka secara fisik, belum, setidaknya. Pisau itu hanya simbol, alat untuk mempertegas ancaman yang ingin ia sampaikan. Pukul 2 dini hari, Aila memutuskan untuk membangunkan mereka. Ia naik ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar dengan keras, membuat Bastian dan Diana terbangun dengan kaget. Siapa itu? Suara Diana terdengar panik. Aila tidak menjawab. Ia mengetuk lebih keras, hingga akhirnya Bastian membuka pintu dengan ekspresi bingung dan marah. Begitu melihat Aila berdiri di depan pintu dengan pisau di tangannya, wajah Bastian langsung pucat. Aila? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Aila tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian, lalu melangkah masuk ke kamar. Diana, yang baru saja menyadari siapa yang datang, langsung menjerit kecil dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Aku datang untuk memberikan kalian hadiah, kata Aila dengan suara tenang yang justru terdengar mengancam. Bastian mencoba mendekat, tetapi Aila mengarahkan pisau ke arahnya. Jangan mendekat, peringatnya. Aila, tolong, kita bisa bicara baik-baik, ucap Bastian dengan nada memohon. Baik-baik? Aila tertawa dingin. Kamu pikir aku akan bicara baik-baik setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu menghancurkan hidupku? Diana mulai menangis di tempat tidur, tetapi Aila tidak peduli. Ia melemparkan beberapa foto ke arah mereka, membuat Bastian dan Diana terpaku. Foto-foto itu adalah bukti perselingkuhan mereka, momen-momen yang mereka pikir hanya milik mereka berdua. Kamu pikir aku nggak tahu? Aila menatap Bastian tajam. Aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang kamu lakukan, di mana kamu melakukannya, dan dengan siapa. Bastian hanya bisa diam. Diana, di sisi lain, mulai mencoba membela diri. Aku nggak tahu kalau ini bakal sejauh ini. Aku nggak mau terlibat. Diam. Aila membentaknya. Kamu tahu dia suami orang. Tapi kamu tetap masuk ke hidup kami. Jadi jangan berpura-pura jadi korban. Setelah beberapa saat keheningan yang mencekam, Aila menurunkan pisau dan menatap mereka dengan dingin. Aku tidak akan menyentuh kalian sekarang, katanya. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku bisa menghancurkan kalian kapan saja. Ia berbalik dan berjalan ke pintu, tetapi sebelum pergi, ia memberikan peringatan terakhir. Hidup kalian mulai sekarang akan menjadi mimpi buruk. Dan aku akan memastikan itu. Malam itu, Aila kembali ke rumah dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan hanyalah awal. Bastian dan Diana mungkin merasa lega karena ia tidak melukai mereka secara fisik, tetapi Aila tahu bahwa serangan psikologisnya sudah mulai bekerja. Di dalam kamar,
Aila duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia merasa seperti orang yang berbeda, seseorang yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak lagi merasa takut atau tak berdaya. Aku akan memastikan mereka hancur, bisiknya, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah malam konfrontasi di villa, kehidupan Bastian dan Diana berubah drastis. Aila memastikan bahwa setiap hari mereka dipenuhi dengan ketakutan, keraguan, dan rasa bersalah yang menggerogoti mereka perlahan. Ia memanfaatkan setiap kelemahan yang ia ketahui tentang keduanya untuk mempermainkan mereka seperti bidak catur di tangannya. Beberapa hari setelah insiden itu, Diana mulai menerima pesan-pesan misterius. Nomor pengirimnya selalu anonim, tetapi pesannya selalu menargetkan kelemahannya. Apakah kamu yakin dia hanya mencintaimu? Hati-hati, karma akan datang lebih cepat dari yang kamu pikirkan. Apa perasaanmu saat tahu kamu adalah penghancur rumah tangga orang lain? Apakah itu membahagiakan? Diana menjadi paranoid. Ia tidak hanya takut pada Aila, tetapi juga mulai meragukan Bastian. Ia mulai mempertanyakan komitmen pria itu, terutama ketika pesan-pesan itu menyebutkan kemungkinan bahwa Bastian bisa saja meninggalkannya seperti ia meninggalkan Aila. Kamu masih cinta sama dia, kan? Tanya Diana suatu malam, matanya memerah karena habis menangis. Apa maksudmu? Jawab Bastian dengan nada kesal. Aku sudah memilih kamu. Kenapa kamu masih saja meragukan aku? Karena dia masih ada di sekitarmu. Dia mengancam kita, Bastian. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Aila cuma frustrasi. Dia nggak akan melakukan apa-apa, balas Bastian, meskipun dalam hati ia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Sementara itu, Aila terus memantau keduanya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Diana mulai retak, dan ia hanya perlu mendorong sedikit lagi untuk menghancurkan segalanya. Aila memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan cerita tentang perselingkuhan mereka, tentu saja tanpa mencantumkan nama secara langsung, tetapi cukup jelas untuk membuat orang-orang yang mengenal mereka mulai bergosip. Bastian mulai merasa dampaknya ketika rekan-rekannya di kantor mulai berbisik-bisik saat ia lewat. Diana pun mulai kehilangan teman-temannya yang dulu mendukungnya, karena mereka merasa tidak nyaman dengan reputasi barunya sebagai perusak rumah tangga. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Aila? Bastian akhirnya mengonfrontasi istrinya suatu malam setelah menerima teguran dari bosnya. Kamu mau menghancurkan hidupku? Aila tersenyum tipis. Aku hanya memberi kamu apa yang pantas kamu terima, Bas. Kamu menghancurkan hidupku lebih dulu. Kamu nggak akan menang. Aku nggak akan membiarkan kamu terus seperti ini, bentak Bastian. Oh, tapi aku sudah menang, jawab Aila dengan tenang. Lihatlah sekelilingmu. Kamu kehilangan semuanya, Bas, reputasi, teman-teman, dan sekarang, bahkan wanita yang kamu pikir mencintaimu mulai meragukanmu. Diana, di sisi lain, semakin tertekan. Ia merasa bahwa hubungannya dengan Bastian tidak lagi memiliki fondasi yang kuat. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, dan kepercayaan yang dulu ia miliki pada pria itu mulai memudar. Diana juga mulai menerima ancaman dari orang-orang di sekitarnya yang membuatnya merasa bahwa hidupnya tidak lagi aman. Bastian, aku nggak bisa terus seperti ini, ucap Diana suatu malam setelah pertengkaran hebat mereka. Aku rasa kita harus mengakhiri ini. Apa? Kamu mau menyerah? Tanya Bastian dengan nada penuh amarah. Aku nggak bisa hidup dengan rasa takut setiap hari. Aku nggak tahu apa yang Aila rencanakan, tapi aku nggak mau jadi bagian dari ini lagi. Jadi,
Kamu meninggalkanku begitu saja? Setelah semua yang aku korbankan buat kita? Diana hanya menangis dan pergi meninggalkan villa, meninggalkan Bastian yang terdiam dengan ekspresi penuh kekalahan. Aila mendengar kabar perpisahan mereka dari penyelidiknya. Ia merasa puas, tetapi ia tahu bahwa misinya belum selesai. Bastian masih belum sepenuhnya merasakan rasa sakit yang ia alami. Maka, ia memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir, pukulan yang akan memastikan bahwa Bastian tidak akan pernah melupakan pengkhianatannya. Suatu malam, Aila mengirimkan sebuah paket ke rumah Bastian. Di dalamnya terdapat salinan surat cerai yang ia ajukan ke pengadilan, disertai catatan kecil yang bertuliskan, "Ini adalah bab terakhir dari cerita kita, Bas. Semoga kamu menikmati hidup barumu, meskipun aku yakin itu tidak akan lama bertahan. Aku akan melanjutkan hidupku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di bayang-bayangmu, mengingatkanmu akan semua yang telah kamu lakukan." Bastian tidak bisa berkata-kata ketika membaca surat itu. Ia tahu bahwa Aila telah merencanakan semuanya dengan sangat matang, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membalikan keadaan. Hidupnya benar-benar hancur, reputasinya, hubungan dengan Diana, dan pernikahannya. Ia sekarang sendirian, dikelilingi oleh rasa bersalah dan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Sementara itu, Aila merasa bahwa ia telah berhasil mengembalikan kendali atas hidupnya. Ia tidak lagi menjadi korban, tetapi seorang wanita yang kuat dan penuh tekad. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ini tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dendamnya mungkin telah selesai, tetapi kebahagiaannya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah Diana meninggalkan Bastian, kehancuran pria itu semakin nyata. Ia mulai jarang masuk kerja, kehilangan fokus, dan tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Rumahnya yang megah menjadi sunyi dan berantakan, mencerminkan kekacauan dalam pikirannya. Namun, bagi Aila, kehancuran ini belum cukup. Ia ingin memastikan bahwa luka yang ia tinggalkan pada Bastian akan membekas selamanya, baik secara fisik maupun emosional. Ia ingin menutup bab ini dengan sesuatu yang tidak hanya menghancurkan Bastian, tetapi juga mengukuhkan bahwa ia, Aila, adalah orang yang memegang kendali. Suatu malam, Aila duduk di depan laptopnya, membuka file digital yang berisi semua bukti perselingkuhan Bastian. Selain foto dan pesan-pesan, ia memiliki rekaman suara percakapan Bastian dan Diana yang berhasil ia ambil melalui alat penyadap yang ia tanam di ponsel Bastian. Aila tahu bahwa ini adalah senjata terakhirnya, senjata yang akan merusak reputasi Bastian secara permanen. Dengan hati-hati, ia menyusun email yang ditujukan kepada semua kolega Bastian, termasuk bosnya. Ia melampirkan beberapa foto dan rekaman suara, disertai pesan yang singkat tetapi tajam. "Ini adalah pria yang kalian percayai. Seorang pembohong dan pengkhianat. Pertimbangkan baik-baik sebelum memberikan kepercayaan padanya lagi." Aila ragu sejenak sebelum menekan tombol "kirim". Namun, begitu email terkirim, ia merasa ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa hidup Bastian tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Keesokan harinya, kabar tentang email itu menyebar dengan cepat. Bastian dipecat dari pekerjaannya dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan kolega dan teman-temannya. Reputasinya hancur total, dan ia tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaikinya. Dalam keterpurukannya, Bastian mencoba menghubungi Aila. Ia menelepon berkali-kali, meninggalkan pesan suara penuh amarah dan permohonan, tetapi Aila tidak pernah menjawab. Ia hanya mendengarkan pesan-pesan itu dengan senyum tipis di wajahnya. "Kenapa kamu melakukan ini, Aila?"
Apa kamu puas menghancurkan hidupku? Suara Bastian terdengar putus asa di salah satu pesan. Aila hanya bergumam pelan, aku belum selesai, Bas. Sementara itu, Aila mempersiapkan langkah terakhir dalam rencananya. Ia ingin memastikan bahwa bahkan rumah yang dulu menjadi simbol kebahagiaan mereka akan menjadi tempat yang penuh dengan kenangan buruk bagi Bastian. Dengan bantuan seorang teman lama yang ahli dalam bidang teknologi, Aila memasang sistem suara tersembunyi di rumah mereka. Setiap malam, pada waktu-waktu tertentu, sistem itu akan memutar rekaman suara Aila yang terdengar seperti ia sedang berbicara langsung kepada Bastian. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melupakan ini? Karma akan selalu mengikutimu, Bas. Jangan pernah lupa itu. Tidurlah nyenyak, kalau kamu bisa. Awalnya, Bastian mengira suara itu hanya halusinasinya akibat stres. Tetapi ketika suara itu terus muncul setiap malam, ia mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba mematikan listrik rumah, memeriksa setiap sudut, tetapi tidak pernah menemukan sumber suara tersebut. Ketakutan dan rasa bersalahnya berubah menjadi paranoia. Ia mulai menghindari rumahnya sendiri, tetapi dimanapun ia berada, ia merasa seolah-olah Aila selalu mengawasinya. Di sisi lain, Aila mulai merasa puas dengan hasil dari rencananya. Namun, di balik rasa puas itu, ada kekosongan yang mulai ia rasakan. Hidupnya kini tidak lagi dipenuhi oleh kemarahan atau dendam, tetapi juga tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan. Ia hanya merasa lelah. Suatu malam, Aila pergi ke tempat favoritnya di tepi danau, tempat ia dan Bastian dulu sering menghabiskan waktu bersama. Ia duduk di sana, memandangi air yang tenang, dan merenungkan semua yang telah terjadi. Apa aku benar-benar menang? Gumamnya pada dirinya sendiri. Di rumah, Bastian berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, memandangi sebotol minuman keras yang hampir kosong, ketika suara itu kembali terdengar. Aku akan selalu ada di sini, Bas. Selalu. Bastian tidak bisa menahannya lagi. Ia berteriak keras, membanting botol itu ke lantai, lalu menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan beratnya rasa bersalah dan penyesalan yang ia coba abaikan selama ini. Namun, bahkan dalam keputusasaannya, ia tahu bahwa ini adalah balasan yang pantas ia terima. Ia telah menghancurkan kehidupan Aila, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Di akhir malam itu, Aila kembali ke rumahnya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah menghancurkan hidup Bastian sepenuhnya, tetapi ia juga menyadari bahwa dendamnya tidak akan mengembalikan kebahagiaannya. Dengan langkah mantap, ia menuju kamar tidur, berbaring, dan memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Di tempat lain, Bastian duduk sendirian di ruang tamu, dikelilingi oleh kekacauan yang ia buat sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan semua itu karena kesalahan yang ia buat sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti gerakan waktu yang enggan memberi ampun pada Bastian. Setelah kejatuhan yang memalukan itu, ia mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa hidupnya. Namun, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Bastian sudah kehilangan pekerjaannya, teman-temannya, dan orang-orang yang dulu ia percayai. Ia tahu ia takkan pernah bisa memperbaiki semuanya, tetapi masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya, Aila. Meskipun Bastian berusaha melanjutkan hidupnya, bayangan Aila selalu ada di sekitarnya. Suara-suara yang terdengar di rumah, pesan-pesan misterius yang terus datang,
dan email yang membeberkan setiap detail pengkhianatannya seolah-olah Aila masih mengawasi setiap langkahnya. Meskipun ia berusaha untuk melupakan, perasaan tidak tenang selalu menghantui. Sementara itu, Aila memulai hidup baru, berusaha untuk melepaskan diri dari segala kekacauan yang telah ia ciptakan. Ia mulai merencanakan masa depannya, tetapi ada satu hal yang masih membekas. Perasaan lega setelah melihat Bastian hancur. Namun, rasa lega itu tidak cukup untuk menghapus kekosongan yang ia rasakan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah membalas dendam dengan cara yang sangat sakit, itu tidak mengembalikan dirinya yang dulu, seseorang yang pernah begitu penuh dengan harapan. Suatu malam, Aila menerima telepon yang tidak terduga. Itu adalah panggilan dari seorang nomor yang ia kenal, tetapi sudah lama tidak ia dengar, Bastian. Aila terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab telepon itu. Aila, suara Bastian terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah aku lakukan, tapi aku mohon, izinkan aku berbicara denganmu. Aila hanya mendengus, merasa sedikit terkejut mendengar permintaan itu. Apa yang ingin kamu katakan, Bas? Apa yang bisa kamu katakan setelah semua ini? Aku tahu aku pantas dihukum. Aku tahu aku pantas merasakan ini. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Setiap hari aku menyesali semua yang aku lakukan, baik terhadapmu maupun terhadap diriku sendiri. Aku telah membayar harga yang mahal untuk kesalahanku. Kamu sudah menghancurkan hidupku, Aila. Aku tahu itu, dan aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin agar kamu tahu betapa aku menyesali semua ini. Aila menatap keluar jendela, memandangi malam yang sepi. Hatinya terasa hampa, namun ada perasaan aneh yang mulai merayapi pikirannya. Rasa puas setelah balas dendam terasa mulai pudar. Ia tahu ia telah berhasil meruntuhkan Bastian, tetapi apa yang ia rasakan sekarang? Apakah ini kemenangan yang sebenarnya? Atau hanya kehampaan yang semakin dalam? Aku sudah mendapat apa yang pantas aku dapatkan, Bas, jawab Aila dengan suara datar. Aku sudah merasakan setiap detik penderitaan yang kamu ciptakan untukku. Tapi apa yang kamu rasakan sekarang, apa itu cukup? Aku tidak tahu. Mungkin kamu merasa hancur, tapi apa itu akan memperbaiki segalanya? Bastian terdiam beberapa saat. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang bisa memperbaikinya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aila menarik napas panjang dan menutup mata. Semua yang terjadi, semua yang ia buat, tidak ada yang bisa menghapus luka di hatinya. Balas dendamnya mungkin telah terlaksana, tetapi ia merasa semakin jauh dari kedamaian yang ia harapkan. Aku nggak bisa memaafkanmu, Bas, jawab Aila dengan suara yang terasa lebih lembut dari sebelumnya. Aku bisa saja membiarkan kamu hidup dalam sisa-sisa kebohonganmu, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebencian ini. Jadi, aku akan melepaskan semuanya, termasuk kamu. Setelah percakapan itu, Aila merasakan sesuatu yang tak terduga, rasa lega yang datang setelah berbulan-bulan terperangkap dalam perasaan marah dan dendam. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan masa lalu itu di belakang. Namun, rasa sakit tetap ada, meskipun lebih dalam, tersembunyi di balik dinding yang baru ia bangun di dalam dirinya. Sementara itu, Bastian hanya bisa merasakan kekosongan yang lebih besar setelah percakapan terakhir mereka. Ia tahu bahwa Aila telah melepaskannya, tetapi bagi dirinya, itu hanya meninggalkan rasa hampa yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa balas dendam Aila telah mengajarkan satu hal yang sangat pahit,
bahwa ada batas untuk seberapa jauh kebohongan dan pengkhianatan dapat mengubah seseorang. Bastian duduk di ruang tamu rumah kosongnya, menatap foto-foto masa lalu yang masih tergeletak di meja. Semua kenangan itu kini terasa seperti ilusi, kenangan yang hilang dalam kebohongan dan penyesalan. Ayla memutuskan untuk pergi jauh dari kehidupan lama, menjauh dari Bastian dan semua yang mengingatkannya pada masa itu. Ia mulai membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Meskipun ia merasa lega, ada bagian dari dirinya yang masih merasa hampa, seolah-olah kemenangan itu tidak pernah benar-benar memenuhi kekosongan yang ia rasakan. Dalam diam, Ayla menyadari bahwa meskipun ia telah menuntaskan balas dendamnya, ia tetap tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia inginkan. Cinta, kebahagiaan, dan kedamaian yang ia idamkan telah lama hilang, terhancurkan oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan di sisi lain, Bastian, yang kini hidup dalam keheningan penuh penyesalan, merasakan hal yang sama, bahwa meskipun ia telah membayar harga mahal untuk kesalahannya, ia tetap kehilangan segala sesuatu yang pernah ia miliki, dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Akhirnya, kedua jiwa itu berjalan di jalan yang terpisah, membawa luka yang tak akan pernah sembuh, masing-masing mencari cara untuk menjalani hidup mereka tanpa satu sama lain. Mereka telah mengajarkan satu hal yang tak terkatakan, bahwa tidak ada pemenang dalam pengkhianatan, hanya kerugian yang dalam, tak terlihat oleh mata yang hanya mencari kemenangan.